Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Atika Dwi Aufa. Saya berdomisili dari Bengkulu, lahir pada tanggal 10 April tahun 2003. Sebelum untuk memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Pada materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang meneladani sifat terpuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sifat terpuji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita pelajari pada hari ini ada 4. Yang pertama yaitu meneladani sifat kejujurannya. Yang kedua, perilaku bertanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu perilaku hidup bersih. Dan yang keempat adalah perilaku disiplin. Oke, kita simak ya materinya. Berbicara tentang akhlak, kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam, sebagai manusia, kita harus memiliki sifat yang terpuji. Karena sifat yang terpuji itu merupakan sifat yang akhlaknya mulia atau berakhlakul karimah. Nah, kita harus melakukan sifat terpuji ini di mana saja. Di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar, dan dimanapun saja, dan kepada siapapun juga. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku Muhammad diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi itu sudah benar bahwa kita ini sebagai umat manusia dan sebagai umat muslim ini harus meneladani, harus mengikuti perilaku Rasulullah SAW agar perbuatan kita di dunia ini tidak tersesat dari ajaran-ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Oke, masuk pada sifat yang terpuji. Yang pertama yaitu berperilaku jujur. Jujur adalah lurus, hati yang ikhlas, dan tidak berdusta. Nah, lawan dari kata jujur adalah bohong atau dusta. Sifat yang sangat tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur akan disenangi oleh guru, disenangi oleh orang tua, disenangi teman, masyarakat, dan semuanya. Dan yang terpenting, orang yang jujur itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Nah, kita ambil contoh ke perilaku yang tidak terpuji atau yang berbohong. Contohnya yaitu Dinda meminta izin atau meminta uang sejumlah Rp5.000 dengan alasan untuk membeli peralatan sekolah. Namun yang dilakukan Dinda adalah membelanjakan sebagian uangnya untuk beli peralatan sekolah dan sisanya untuk jajan. Padahal yang dia katakan adalah Rp5.000 itu untuk membelanjakan semua peralatan sekolah. Namun yang dilakukan Dinda adalah membagi uang tersebut untuk jajan. Nah, dari situ kita peroleh bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Dinda itu adalah perbuatan yang bohong atau dusta. Allah tidak suka perbuatan tersebut karena perbuatan bohong atau dusta itu merupakan perbuatan yang melenceng atau tidak bagus ya. Tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak tercela, perbuatan setan yang terkutuk. Karena itu perbuatan yang setan yang terkutuk, maka kita harus menjauhi perbuatan tersebut. Nah, yang kedua yaitu perilaku tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah melaksanakan atau siap melaksanakan tugas yang diberikan. Kita ambil contoh ya. Misalnya, Ari mendapatkan jadwal piket pada hari Jumat
dengan tugas membuang sampah. Maka Ari memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas tersebut pada jam dan pada hari yang telah ditentukan. Nah, jika Ari melaksanakan tugas tersebut, maka ia bisa dikatakan bertanggung jawab. Namun apabila ia meninggalkan tugas tersebut, maka ia dibilang tidak bertanggung jawab karena dia tidak melaksanakan tugas tersebut. Nah, bertanggung jawab itu merupakan kegiatan yang mulia juga. Bertanggung jawab bukan hanya untuk diri sendiri, namun bertanggung jawab untuk lingkungan sekitar. Kegiatan tanggung jawab, perilaku tanggung jawab ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya adalah yang paling dekat adalah melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Itu merupakan sebuah tanggung jawab kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi gimana? Kita sudah melaksanakannya belum? Dengan tepat waktu. Jika belum, semoga kita diberikan hidayah ya untuk melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Nah, untuk yang ketiga yaitu perilaku hidup bersih. Perilaku hidup bersih. Perilaku hidup bersih ini sudah disabdakan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi an-nazafatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi kita ini bersih, hidup bersih, melaksanakan bersih itu merupakan sebuah bagian daripada iman. Nah, hidup bersih ini meliputi kita harus menjaga kebersihan jasmani kita, rohani kita, pakaian kita, kemudian tempat tinggal kita, tempat ibadah kita, kemudian tempat lingkungan kita, tempat kita tinggal, lingkungan di sekitar kita, dan semuanya. Nah, kenapa sih kita ini harus hidup bersih? Ya karena itu, menjaga kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan yang kedua, untuk diri kita sendiri, yaitu apa? Terhindar dari berbagai penyakit. Karena penyakit itu suka dengan yang kotor-kotor. Mari kita semua untuk meningkatkan kebersihan kita. Oke anak-anak? Dan untuk yang keempat nih, yang paling penting, yaitu berperilaku disiplin. Umat Islam harus memiliki sifat yang disiplin. Disiplin dalam beribadah, belajar, bekerja, dan dalam membagi keuangan atau dalam kehidupannya. Nah, kedisiplinan ini membawa kita sukses, dan Allah suka, cinta, senang, dan sayang kepada umatnya yang suka disiplin dalam kehidupan atau dalam kegiatan belajar. Contoh siswa yang tidak disiplin yaitu yang pertama suka membolos, tidak mengerjakan tugas, dan tidak memperhatikan guru yang sedang memberikan materi atau yang ada di depannya. Nah, untuk itu, untuk meraih keberhasilan dalam hidup, meraih keberhasilan dalam sekolah, belajar, dan dalam segala hal, kita harus melaksanakan disiplin. Nah, untuk itu, setelah kita mempelajari keteladanan sifat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu berperilaku jujur, tanggung jawab, hidup bersih, dan disiplin, semoga perilaku tersebut dapat kita implementasikan atau dapat kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi Ibu beri tugas, silahkan dikerjakan dan dijawab dengan baik dan benar. Pembelajaran kita telah selesai. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.